Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ar-riyasah atau kepemimpinan atau ambisi menjadi pemimpin memang merupakan fitnah dan ujian yang berat. Karena cinta untuk menjadi pemimpin atau ambisi untuk menjadi pemimpin itu betul-betul menguasai umat manusia. Sehingga orang-orang yang tidak layak sekalipun menjadi pemimpin, mereka berani maju mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Bahkan dengan memberikan uang pelicin, mengorbankan harta mereka, pikiran mereka, dan apa saja mereka korbankan demi untuk meraih riasa atau kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena ketika sudah menjadi pemimpin, maka akan dengan mudah harta kekayaan bisa diperoleh, sekalipun dengan jalan yang batil. Orang yang fasik, orang yang ahli maksiat yang tidak memiliki iman atau yang tipis imannya, tidak peduli dengan hal-hal yang batil sekalipun. Dengan jalan apapun mereka akan mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Karena itu masalah riasah, masalah kepemimpinan atau cinta menjadi pemimpin, ini hal yang sangat berat bagi umat manusia. Tanpa kecuali, jangankan kepada masyarakat yang biasa, para urafa saja, yaitu orang yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, mereka sangat berat untuk melepaskan riasa ini. Sehingga ada dikatakan mungkin dari sebuah riwayat barangkali, wallahu alam, saya juga lupa ungkapan itu riwayat atau bukan. Dikatakan akhir ma kharaja min qulubil 'arifin hubbur riyasa. Yang paling terakhir keluar dari hati kaum urafa adalah hubbur riyasa, cinta menjadi pemimpin. Kalau sifat-sifat buruk yang lain seperti hasud atau dengki, takabur, congkak, bangga atau ujub, riya, nifak dan lain sebagainya, itu akan keluar dari hati para urafa dengan mudah. Tapi giliran hubbur riyasa, cinta menjadi pemimpin, ambisi menjadi pemimpin, ini sangat keluar dari hati para urafa, menempel di hati mereka, sulit keluarnya. Mereka pun memiliki ambisi untuk jadi pemimpin. Itu para urafa, ya. Akhiru ma kharaja min qulubil 'arifin hubbur riyasa. Hubbur riyasa, ambisi menjadi pemimpin, yaitu bercokol di hati mereka, dan paling terakhir keluar setelah penyakit buruk yang lain, setelah keluar duluan. Apalagi dari hati, dari ruh orang-orang yang biasa, yang bukan urafa atau ulama biasa, tentu sifat ambisi menjadi pemimpin ada dalam hati mereka. Demikianlah bahwa para penguasa yang zalim itu ya betul-betul dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penguasa yang zalim akan mudah darah akan ditumpahkan. Dengan mudah umat menjadi rusak dan dalam kubangan maksiat, ya, dari pemimpin yang zalim. Jadi masalah riasa memang suatu masalah yang sangat berat, ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan misalnya tentang riasah atau khilafah atau kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah, kita perhatikan dalam sejarah, dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan, dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah masih dalam kondisi dimandikan, belum dikafani, belum disolati, belum dimakamkan, masih pada kondisi dimandikan. Mereka, para sahabat, sebagian mereka sudah ribut membicarakan siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Ya, akibatnya terjadi keributan dan hampir terjadi pertikaian dan saling bunuh-membunuh. Padahal sudah dihunuskan, tapi Allah menjaga daripada tumpahnya darah pada masa itu. Kalau kita membuat analog misalnya, ketika seorang ulama, seorang kiai meninggal dunia, ya, sementara kiai ini sebagai pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat dan pemimpin sebuah pesantren, ya, yang dihormati, sementara kiai ini masih dimandikan,
belum selesai jenazahnya diurus, sebagian sahabat kiai ini atau santri-santrinya ribut membicarakan tentang siapa pengganti kiai ini, siapa yang meneruskan kepemimpinan pesantren dan untuk masyarakat. Apakah ini dianggap baik? Apakah ini sopan? Tentu tidak. Bagaimana yang sopan dan baik? Yang sopan dan baik adalah kiai ini diurusi jenazahnya dulu, mulai dimandikan secara sempurna, kemudian disolati, dikafani, disolati, sampai dimakamkan, baca doa, baru bicarakan tentang masalah siapa pengganti kiai itu dengan kepala yang adem, ya, kepala yang dingin, tidak tergesa-gesa dan tidak sampai terjadi keributan. Itu layaknya seperti itu. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia, sementara jenazah beliau masih dimandikan oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Tapi di sebelah sana di Baladun Sakifah mereka para sahabat Nabi sudah ribut membicarakan siapa pengganti atau jadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Ini menunjukkan betapa mereka tidak memiliki adab dan sopan santun, ya, karena ambisi tentunya. Karena ambisi menjadi riasa. Di sini yang namanya hubbur riasa, ambisi menjadi seorang pemimpin. Dan karena pemimpin yang hak itu biasanya Allah yang mengangkat, seperti para nabi, para rasul, ya, sampai nabi kita, nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu mengangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga para wasi atau para wakil daripada para nabi itu Allah yang mengangkat, ya. Misalnya wakil Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Yusuf, tuh sampai kepada Nabi Muhammad. Ada wakil-wakilnya, ada wasi-wasinya, ya. Nah, kan wasi Nabi Muhammad adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa ketika terpilih Khalifah Abu Bakar di masa itu setelah wafatnya Rasulullah dengan hasil musyawarah, katanya begitu. Baiklah, sekarang apa itu musyawarah? Musyawarah adalah berembuk, yaitu para tokoh berkumpul seluruhnya, kemudian dimintakan pendapatnya yang kuat, yang terbaik atau yang mayoritas. Itu namanya musyawarah. Ya. Kalau tergesa-gesa, sebagian tokoh belum diundang atau belum datang atau masih sibuk, ya, kemudian sudah mengadakan pemilihan. Ini namanya bukan musyawarah, kalaupun dikatakan sebagai musyawarah. Karena musyawarah yang baik adalah ketika tokoh-tokohnya semua sudah hadir. Kemudian juga pendapat yang kuat argumennya, dalilnya, alasannya, dan yang terbanyak itu akan menjadi dipilih. Tapi masalah khilaf Abu Bakar ini, apa betul syura wa amru syura bainahum? Apakah betul akan dilaksanakan musyawarah? Tidak. Karena tokoh yang besar Imam Ali bin Abi Thalib dan keluarga beliau masih sibuk mengurusi jenazah Rasulullah. Belum bisa hadir kalaupun dikatakan sebagai musyawarah. Kemudian yang kedua, tergesa-gesa. Bahkan Khalifah Umar mengatakan, ya, faltah, tergesa-gesa. Sekiranya tidak ada penjagaan dari Allah, maka mereka akan hancur dengan faltahnya itu, ketergesa-gesanya itu. Ini jelas, ya, bahwa masalah pemimpin masalah yang sangat sensitif. Dari masalah khilafah, masalah yang lainnya sangat sensitif. Dinukil dari Abu Dzar bahwa kata beliau, Abu Dzar, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau tidak akan mengangkatku untuk jabatan pemerintahan? Jadi Abu Dzar minta diangkat menjadi salah seorang pejabat di pemerintahan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa danamatun illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Artinya, wahai Abu Dzar, engkau ini lemah dan kekuasaan pemerintahan adalah amanah. Pada hari kiamat nanti akan menjadi penyebab aib dan penyesalan kecuali bagi mereka yang berhak mendapatkannya dan memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka di dalamnya. Jadi kita melihat bahwa meskipun Abu Dzar adalah salah satu sahabat spesial Nabi SAW, sahabat khusus Nabi, tapi dia ditolak untuk menjabat dalam pemerintahan dan mengatakan bahwa dia tidak mampu menjalankan urusan pemerintahan. Ya,
Ini penting pelajaran buat kita. Kalau kita tidak mampu, jangan menunjukkan menjadi pemimpin. Tapi kalau mampu, bisa jujur, bisa mensejahterakan rakyat, maka harus maju. Kita berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita pemimpin yang adil, yang mengutamakan keadilan dan berusaha mensejahterakan rakyat di negara kita Indonesia insyaallah, sehingga membawa rakyat kepada keberkahan, pada ketaatan pada Allah SWT, dan akhirnya membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin insyaallah. Sampai di sini kajian akhlak pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik, kita bisa mengambil pelajaran yang besar dan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Jika ada kesalahan yang kurang mohon dimaafkan dan dikoreksi atau diperbaiki selalu, dan saya mohon doanya selalu. Saya akhiri, hadanallahu wa ajma'in wa ala fahmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.